kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan untuk dapat mengikuti diseminasi dari budaya positif ya. Jadi di sini saya selaku CGP angkatan 9 di Kabupaten Batubara ya. Menurut saya program ini sangat baik sehingga mendorong Bapak Ibu untuk melakukan jenjang karir maupun untuk kedepannya untuk meningkatkan kompetensi. Baik, kami di sini untuk modul yang kedua yaitu mengenai budaya positif. Saya rasa kita semua di sini sudah menerapkan budaya positif di sekolah ya. Jadi di sini diibaratkan dengan apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini saat ini Anda pasti memahami bahwa kita adalah sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani, ya, seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanaman yang tumbuh subur ya. Untuk tumbuh subur memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman ataupun tanah untuk bercocok tanam itu layak untuk ditanami ya. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Seorang petani hakikatnya dia seperti seorang pendidik yang menanam padinya, misalnya menuntun tumbuhnya padi. Kemudian ia juga bisa memperbaiki kondisi tanah ya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat ataupun jamur sehingga tanaman itu bisa tidak mengganggu dari tanaman padi. Kita ibaratkan sekolah sebagai tanahnya, tempat dari siswa untuk menjadikan lingkungannya yang menyenangkan ya, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid bisa tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas bisa menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima, menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman, nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan lain, maka proses belajar akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru apa? Ya, menciptakan suasana lingkungan yang positif, di mana terdiri dari warga sekolah saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan menciptakan dari karakter-karakter serta akan membentuk suatu budaya yang positif. Mari kita amati lingkungan sekolah kita. Bagaimana suasananya? Ya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antara murid? Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah Anda saat ini secara nggak langsung mencerminkan dari tujuan mulia, nilai-nilai dari sekolah untuk terciptanya dari visi sekolah kita. Selanjutnya, dari budaya positif ini bisa kita lihat yang pertama adalah perubahan dari paradigma belajar. Kemudian akan melahirkan disiplin positif, akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar dari manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ice breaking sejenak. Boleh ibu-ibu berdiri sejenak mengambil posisi, kemudian saling berpasangan. Ya, kita akan ice breaking, cari pasangannya, kita sweep, tapi bukan menghasilkan siapa yang menang, siapa yang kalah sini. Mana di situ? Ya. Bukan menghasilkan siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi perkaliannya, hasil dari perkalian. Hasil perkaliannya, cari pasangan. Ayo berumat logika. Ayo. Masih sedikit ya, cuma duduk. Ya, masih sedikit. Oke. Jadi hasil perkalian ya, hasil perkaliannya, sweepnya dari hasil perkalian. Iya. Sweepnya dari hasil perkalian. Sama. Belum apa-apa udah deg-degan.
si jari kan? Nah, ya udah, kalikan. Kalikan. Kalikan, makanya kalikan lah. Kalikan lah. Oke, dia lanjut. Siapa yang menang lanjut? Siapa yang menang yang Lanjut, yang kalah balik. Yang kalah balik, si dulu. kalau kami nggak menang, kita dijawab. Ya kan kami menang satu kan. Ini jawabannya benar. Yang jawabannya benar. Oke? Bukan sulit. Bebas jarinya. Ini 5 jari. 5 jari pokoknya dikalikan. 5 jari pokoknya dikalikan. Oke? Bisa 5 jari. Ya, boleh 5 jari dikalikan. Yang kalah balik, yang menang lanjut untuk sesi berikutnya. Lanjut lagi. Lanjut terus. 2. Yang kalah awal lah bilang itu. Bukan satu pasangan lima. Enggak lah. Tenang, masih ada lagi yang lain. Ya, itu ice breaking kita yang pertama. Selanjutnya ada lagi, masih ada lagi. Ada dua kali. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu, Ibu-ibu sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen? Ada 6. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya yakin kita sudah melaksanakannya. Profil pelajar Pancasila elemen yang pertama. Elemen yang kedua apa? Berkebinekaan global, ya. Kemudian elemen yang ketiga ada bergotong royong. Kemudian akan menghasilkan anak yang kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah miskonsepsi teori kontrol. Menurut William Glasser, teori kontrol ini berkembang dinamakan dengan choice theory, di mana miskonsepsi kontrol ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana itu? Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, ya. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, saya yakin ini sering terjadi. Saat ini bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Ini termasuk ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif adalah salah satu bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, suatu usaha untuk mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu.
kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi murid bisa menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Itu adalah penguatan positif efektif yang bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan karakter dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang sulit guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kemudian, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, di sini dengan mengontrol rasa bersalah, murid menuju menjadi identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid melakukan hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan diterima dan sebuah kemajuan untuk pengukuran kinerja. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol? Ya, bisa kita lihat di sini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Berikut adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, yang pertama, stimulus respon, realitanya kita adalah sama kebutuhannya. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa realita kita, kebutuhan kita adalah berbeda. Seorang murid melihat hal yang sama, ya. Tapi teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol bilang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang menang kalah dan model berpikir menang-menang. Ini adalah mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Selanjutnya kita mau ice breaking kembali. Ice breakingnya saya perlu dua orang untuk bermain cobalah buka. Ada 2 orang yang bersedia untuk menjadi sampel, 2 orang. Boleh 2, ya boleh berwakil dari sini. Ayo dari sini 1. Enggak ada yang udah. Oh, ada yang 2 orang, ayo 2 orang. Sama Hendy. Iya. Enggak habis. Gimana kan enggak? Ayo sini. Ya, cobalah buka judulnya. Enggak itu lagi, enggak sit-sitan lagi. Nah. Ya, silakan ambil. Kemudian baca masing-masing. Sama-sama atau sama? Enggak lah, baca dalam hati aja, baca dalam hati. Oke, udah paham? Belum? Oke. Cukup? Paham? Ini dulu. Santai. Sini. Oke. Ya, mari kita mulai. Silakan. Jalan aja nih. Boleh.
boleh, bebas lah kan nggak mesti iya. Kan tadi itu ada tulisannya tadi. Coba lah. Kasih dong kakak minta ya, tangannya ya. Berapa kok berani kasih? Ya, bilang lah dulu berapa berani kau kasih. Kalau uang kau dia di sini dia menolong itu apa? Yo, murah kali harga diri. Aja loh. Kau bisa cari. Oke, cukup. Gantian. Hadap sini biar nampak kan. Mana yang ada sini boleh. Iya. Boleh. Cincin ya. Kami sampai ini. Oke, pahami lagi. Boleh bersuara. Oke. Panas. Oke, silakan. Cukup. Oke, kembali ke tempat. Terima kasih. Apa sih maksudnya? Nah, itu dia. Oke. Tadi ada 2 adegan. Yang pertama itu ketika Bu Elvi menjadi A, ya. A di sini tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itulah Bu Elvi tadi di kasus yang pertama. Kemudian untuk di posisi Ibu Heni selaku B, dia mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangannya. Kepalan tangan Bu Elvi tadi boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggelitik, menawarkan uang agar tangan Bu Elvi terbuka. Ya, pertanyaannya, apakah membuka atau menutup? Apakah ketika Anda menjadi A, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Ya, kemana? Tidak. Apakah ketika kenapa Anda menutup kepalan tangan Anda? Iya. Karena sesuatu itu berharga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Yang bisa mengontrol itu kan diri kita sendiri. Kita mau mempertahankan barang berhargakah ini, kita tapi juga bisa membukanya. Kenapa? Bisa saja sesuatu yang berharga itu permasalahan. Boleh juga kita bagikan, kan seperti itu dia kan. Jadi tetap kendalinya itu adalah, kontrolnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka kepalan tangan kita atau kita mau menutupnya. Itu berarti kontrolnya adalah diri kita sendiri. Itu adalah teori kontrol. Ya. Jadi kemungkinan jawabannya tadi apa? Kemudian bervariasi jika Anda membuka dan menutup, kenapa kepalan tangan tersebut. Ya, jadi tetap yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin positif, ya. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Ya. Yang artinya belajar, kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman pun atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain?
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah atau tidak? Pernah. Untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang untuk melakukan sesuatu? Ingin menyenangkan orang lain. Selanjutnya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Ya, apa kira-kira? Mengikuti aturan. Apalagi kira-kira? Tepat waktu. Ya, itu kadang juga disiplin ini dihubungkan dengan apa? Dengan adanya hukuman. Ya, padahal itu sungguh yang berbeda. Ya, karena dia takut dihukum, makanya dia bertindak disiplin. Karena belajar tentang disiplin positif tidak hanya memberi hukuman, tapi merupakan salah satu alternatif kalau kita tidak digunakan sama sekali. Ya, saya bacakan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan, demikian itu yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, menciptakan murid yang merdeka, maka syaratnya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Kemudian makna merdeka menurut Ki Hajar adalah pemikiran sejalan dengan di dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin yang berarti kata belajar. Baik, sehingga motivasi terbangun motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini dia tentang disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya banyak loh sampai 30 slide. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila tadi yang 6 elemen. Kemudian ada toleransi, rasa hormat, kemudian kecakapan hidup atau keterampilan hidup. Ya, di nilai-nilai kebajikan ini merupakan sudah termasuk di dalam visi sekolah kita. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, ya. Di dalam bertahan hidup apa yang kita perlukan? Yang pertama adanya makanan. Boleh sambil diminum ibu-ibu. Kemudian adanya apa? Adanya pakaian. Mau dia pakaian yang bagus atau tidak bagus, tapi kita memang perlu pakaian untuk bertahan hidup. Kemudian apa? Tempat tinggal, keamanan dan kesehatan agar kita bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua apa? Adanya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berikutnya ada apa? Penguasaan. Penguasaan ini terdiri dari harga diri. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan, freedom.
Apa itu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Sedikit saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Mungkin ini juga sering terjadi di sekolah kita. Kita sebagai guru ataupun wali kelas sedang bingung melihat salah satu murid di kelasnya. Sebut saja namanya Doni. Doni telah datang padanya mengeluhkan bahwa seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda dalam posisi ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kenapa Doni meminta bekal makan siang dengan paksa? Ya, mungkin karena lapar. Apalagi kira-kira? Berdasarkan kebutuhan tadi. Ya kan gitu kan? Kenapa dia meminta bekal temannya itu secara paksa? Bertahan hidup, karena dia untuk bertahan hidup dia membutuhkan makanan. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang memenuhi suatu kebutuhan dasar. Apakah itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa yang diterima, kemudian kebebasan, kesenangan maupun penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup, kita lanjutkan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan biologis, bagian proses reproduksi termasuk untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian psikologis juga termasuk kebutuhan bertahan hidup, meliputi kebutuhan akan rasa aman, itu adalah psikologis. Kemudian dari kasus Doni tadi, untuk bertahan hidup, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ditanya, apa jawabannya? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu termasuk psikologisnya. Ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kemudian merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi dengan orang lain, ya, dengan teman, dengan keluarga, ya, dengan pasangan hidup, dengan teman kerja. Lupa gue rekam suaraku. Oke. Jadi dari kasus Doni tadi, untuk kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, ya, karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka si Doni tadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Maka di sini adalah kebutuhan psikologis untuk terkoneksi sosial dengan hubungan dengan orang lain, misalkan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan hidup, ya. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Mereka juga bisa belajar karena suka pada gurunya, dengan sebaya yang sangat penting. Maka dari kasus di atas, apabila Doni menjawab, apa alasannya mengambil bukan temannya? Karena dia merasa senang dengan temannya. Jadi memperhatikan dia. Ya, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia. Jadi si Doni ini merupakan anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang. Itu dia. Ya. Selanjutnya untuk penguasaan, kebutuhan tentang pengakuan atas kemampuannya. Ya, jadi di sini juga anak-anak kita lihat juga kebutuhan dasarnya. Mereka juga disiapkan untuk menjadi pemimpin, mengamati hal-hal yang baru, dan bila akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Dari kasus Doni tadi, bagaimana? Dia merasa hebat. Kenapa? Karena temannya takut sama dia, karena dia memaksa. Itu termasuk dari kebutuhan penguasaan. Dia merasa dia memimpin temannya, ya. Karena Doni tadi kan orang pasti kawan-kawan takut karena dipaksanya. Dengan paksa dia mengambil bekal temannya. Itu merupakan kebutuhan dasar akan kekuasaan. Selanjutnya dengan kebebasan, ya. Kebebasan ini akan kemandirian, merupakan pilihan untuk mengendalikan arah hidup orang lain. Bila jawaban Doni di kasus adalah dia merasa bosan, ya, bisa merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, karena bisa saja ibunya itu membawakan bekal yang sama, bisa saja dia itu merasa bosan. Kemudian dia akan berusaha untuk mencari lauk dari teman yang lain, karena dia bisa jadi beraneka ragam. Yang terakhir merupakan kesenangan, ya. Dalam hal ini bagaimana? Bahwa bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat kadang merasa lucu. Mungkin dengan paksaan anak-anak ya, bagaimana mungkin merasa lucu melihat ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Itu merupakan suatu kesenangan menurut si Doni, ya. Baik, mungkin kita akan ke sini. Kita ya, bisa dilihat, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Kelihatan ya. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Identifikasi kebutuhan yang dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom di bawah sebelah kiri. Ya, kita lihat. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya. Jadi kira-kira dari kebutuhan dasar tadi, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi si Bimo? Menurut Bu Depi, cinta dan kasih sayang. Kesenangan menurut Bu Lili. Jadi si Bimo ini lari-lari. Terus apa ditanya si Bu Ani, kebingungan mengejarnya. Kata si Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kata si Bimo. Jadi menurut ini, dengan jawaban si Bimo tadi, kebutuhan dasar apa yang terpenuhi? Menurut Ibu Depi, dia adalah cinta dan kasih sayang. Menurut Bu Lili, kesenangan. Ada lagi kira-kira? Kebebasan. Menurut Ibu Farida. Maka saya klik dulu cinta dan kasih sayang. Jawabannya adalah kesenangan. Jadi dia merasa senang kalau dia dikejar. Dia merasa senang kalau dia dikejar. Itu dia. Berikutnya apa? Gitu ya. Yang berikutnya, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Kihal ini belum sampai. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya, ibu guru bilang, aku nggak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar manusia apa? Kebebasan. Kebebasan. Ya, kebebasan. Kita pilih kebebasan. Iya, ternyata di sana ada senang, kesenangan. Oh ya senang, tadi udah nggak senang aku tadi.
Sambil sambil Sunyi. Oh, salah tadi Bu. Dulu ada lagi. Enggak apa-apa ya, Pak. itu masih ada di dalam Dulu. Mau ayo senang ini apa? Mengapa kita? makan. Enggak ada hadiahnya. Iya, nggak ada hadiahnya ini. Malam berhadiah. Saya di mana nih? Kan? Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Lanjut. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Bu Dinda? Penguasaan. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Bukan penguasaan. Apa yang kita pilih? Iya. Penguasaan. Penguasaan dia. Dia merasa Hebat. Dia gurunya disangka. Penguasaan. Kita pilih ya Bu Dinda. Bu Dinda jadi Bu Bibi. Penguasaan. Oke. Lanjut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bebasan. Kebebasan, itu sudah pasti. Oke, terakhir. Ya, kita benar 3 dari 4. Iya, kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Untuk Dinda tadi pertanyaan kita. Tangan. Oke, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Cinta dan kasih sayang. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Iya. Mantap. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Masa belajar gitu aja. Gitu aja. Bebas. Iya, betul. Mungkin ya kita masih 3 dari 4. Lanjut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali menyetir dengan mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Oke. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Apa yang kita pilih? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil. Bebas ya, Bebas ya. Cinta dan kasih sayang. Berarti dia dengan teman-temannya. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Oke. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang ya? Aku senang. Apa ini? Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Bebas dia. Tapi senang dia. Nggak bisa senang dan bebas satu. Apa yang kita pilih? Mobil pilihan dia. Ini kalau salah ini sebenarnya cuma 2 nih. Iya betul. Ada tempat Ya, apa ini? Bebasan. Bebasan. Itu dia. Senang apa? Bermain humor, antusias, tertawa dia. Ada tahu itu dia. Aku Senang. ke tempat yang aku suka. Apa weh? Senang ya, senang. Bebas. Bebas yang mana? bebas nih. Ya, makin turun. Selanjutnya, panjang ceritanya. Isan, siswa kelas 10A, SMA karakter Budi Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas.
Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit anak kelas 10B yang sudah didaftarkan lomba debat mewakili sekolah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa mengikuti acara technical meeting lomba debat tersebut. Kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa yang sebaiknya menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu, ia berlatih debat bersama anggota tim debat lainnya, Sinta dan Indra, di bawah bimbingan Pak Frans, guru pelatih debat. Mereka mewakili sekolah, tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Sejak saat itulah Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri, tidak pemalu dan pendiam lagi. Semua murid, ini tidak ada tebak-tebakan. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Penguasaan, karena ada pengakuan Prestasi tadi? prestasi Itu penguasaan? Iya. Udah jawab penguasaan? Kasih sayang karena sudah diterima, enggak? Asal diterima di Indonesia. Jadi kalau kita diterima ya. Ada jawaban ceknya. Ini tadi. Ada jawaban ininya. Oke, kita lanjut. Next. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasinya itu ada dua, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan menjadikan nilai-nilai mereka dengan yang nilai-nilai mereka percaya. Kemudian motivasi ekstrinsiknya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Ya. Selanjutnya adalah ada 3 yang menyebabkan motivasi perilaku manusia, adanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman apa? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah, itu adalah hukuman. Berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi itu apa? Itu terencana, disepakati, sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bentar, mungkin akan saya tampilkan slide. Ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dan untuk nilai-nilai yang mereka percaya. Kontrol guru, ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, maupun sebagai manajer. Jadi di sini, ya, kita lihat sebentar.
Di sini kita lihat kalau 5 posisi kontrol, yang pertama sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau arah yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, itu adalah sebagai guru penghukum. Kemudian penghukum juga bernada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjukkan atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya adalah kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid tersebut mungkin melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu kemungkinan kalau dia sebagai posisi kontrol penghukum. Selanjutnya apa? Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa salah ataupun rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Itu merupakan pembuat rasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri, ya, penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara ini? Ternyata murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam keadaan guru penghukum, di mana murid bisa menempatkan amarahnya. Ya kan, dari penghukum kan kelihatan kalau dia marah. Dia belum apa salah, ternyata lebih berbahaya. Wah, sendiri kita ya. Kamu kira aku bakalan di kompesi ban motor? Iya. Dari teori itu. Ya. Dia tiba-tiba merasa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Ya. Selanjutnya apa? Posisi sebagai teman. Ya. Posisi sebagai teman itu bagaimana? Ya, posisi teman sebagai teman gimana? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Mungkin sering kan kita seperti itu kan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah berapa kali, ya nggak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu termasuk teman. Hal negatif dari posisi teman apa? Apa hal negatifnya? Suatu guru tidak membantu maka murid akan kecewa kalau gurunya nggak bantu. Karena kan dia merasa temannya. Saya pikir bapak ibu teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul bahwa murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Nah, tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru
tersebut. Kalau sebagai teman, maka nada suaranya ramah, akrab, ya kan Bu Indri? Bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, itu sebagai teman. Bagaimana Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji, itu kan sering kita buat kan? Kamu udah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya udah nggak apa-apa. Nah, duduk kembali sana. Nanti Pak Guru bantu sambil senyum-senyum. Ini merupakan sebagai teman. Bagaimana perasaan murid kalau kita sebagai temannya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini, termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh guru tersebut, belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Selanjutnya apa? Sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Apa contoh pertanyaannya? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa atau konsekuensinya? Mungkin kita sering sebagai pemantau. Apa sanksinya kalau terlambat? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan untuk mengontrol murid. Kalau pemantau, bagaimana? Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Itu adalah posisi pemantau. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Ini merupakan kalau kita sebagai pemantau. Apa hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan sekolah. Itu apabila dia sebagai pemantau. Yang terakhir, sebagai manajer, posisi di mana sesuai bersama murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, mungkin ini yang jarang sekali ya, agak sulit kita jalan ya. Bagaimana pertanyaannya? Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini kalau terlambat itu baik? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Itu adalah salah satu contoh dari perilaku posisi kontrol guru sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Saya yakin pasti kita pasti menanyakan itu. Kamu udah terlambat, kayak mana kamu ke depannya? Pasti kita selalu berperilaku sebagai seorang manajer. Bagaimana? Nada suaranya tulus. Bahasa tubuhnya nggak kaku, mendekat ke murid. Ini ada juga percakapannya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid mengetahui adanya suatu masalah. Itu adalah untuk posisi kontrol guru. Dari penerapan 5 posisi kontrol guru, siswa tidak memakai atribut pada saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, maka hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, bagaimana? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu? Itu berarti kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman, bagaimana? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Itu kalau kita sebagai seorang teman. Tapi saya rasa jarang nggak ya? Benar juga ya. Ada semua ya. Selanjutnya pemantau, bagaimana? Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, kita masih sering seperti ini. Setelah upacara, kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah pemantau. Selanjutnya sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Jadi kalau nanti anak-anak melakukan suatu kesalahan, ya ambil posisi kontrol 5 ini. Apakah kita sebagai seorang penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer.
Ayo, posisi kontrol apakah aku? Ini saya mau post it. Nanti kita lihat siapa yang benar, paling banyak benar ada. Apa aja pilihan tadi ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah ini? Ya yang tadi tuh, yang 5 lah, yang jelas 5. Pena. Nah, bagi-bagi. Nanti jangan tempat yang lengket ya, tempat yang lengket untuk menempelkan ke depan. Iya, tempat yang nggak lengketnya. Tempat yang nggak lengketnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jangan murah, ganti-gantian lah. Di bawah kodenya, kasih kode namanya di bawah ya, kasih kode namanya. Jangan di tempat yang lengket ya, tempat lengket untuk menempelkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi kontrol apa yang sudah selesai tempel? langsung ditempel. Langsung tempel. Kasih nama di bawah kodenya, berapa benar? Dan yang saya weh. Gitu. Pilih satu kak. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Satu baris ya. Satu baris aja, nanti ada lagi. Satu baris aja. Di atasnya boleh. Yes, pemantau. Manajer. 5-nya. Salah aku itu. Aja boleh. Baris. Warna lain. Pink. Seru ini, seru. Ayo. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? tidak pernah Benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? apa ya? Teman, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan nyontek kak. Yang sudah tempel. Pulpennya ganti-gantian. Nggak ada hal yang saya bukan nempel. Apa ya? Yeay. Apa ini Be? Udah lah. Karena nggak ada lanjutannya. Ya udahlah. Kamu nggak pernah benar melakukannya. Posisi. Ya betul pilihan. Oh, next. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, kumpul. Lah, nama aku nggak jelas cuma Dep. Oh, hanya SMA Bukan. Bisa kali. Aduh. Kalau ini gampang. Yang tadi yang kedua tadi sebenarnya. Karena nggak ada lanjutannya kan kalau misalnya dihukum tadi. Oke, next one apa? Next one apa? Next. Oke, buka aja. Hijau cantik kayaknya. Iya boleh, buka aja. Ini aku beneran. Seru. Rumpai deh. PS hati. Lakukan dari Bapak Ibu ya. Bukannya di ini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa?
mengerjakan tugas. Ayo, posisi kontrolnya apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ih, nyontek. Nyontek. Ayo, posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Aku nggak, salah aku. Ya memang salah. Kamu tidak dapat nilai. Sekali ada posisi. Oh iya iya, kalian tidak dapat nilai. Dek, please Dek ya. Serakah banget hidupmu. Jiwa kompetitif ini nggak bisa dihilangkan. Gimana? Ayo aku buka buka Devi. Lagi Udah habis. Oke. Dua itu kita salah. Sebenarnya aku juga nggak tahu jawabannya. kalau kayak gitu pilih jawaban. Tapi bisa kita cek kan gitu Iya, kan? iya. Apa tadi? Sebenarnya masa nggak langsung kasih kunci jawaban. Aku lupa. Seru kali udah. Udah tabrak-tabrakan. Panas woy. Panas ya kan? Berlomba. Ini kayak gitu. Satu. Udah. Memberi rasa bersalah. Merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Aku memberi. Membuat saya Membuat sangat bersalah. kecewa sekali dengan kamu. Gak usah bersalah. Membuat rasa Bersalah. Hitung. Benar. Itu. Membuat itu ya. Merasa bersalah. Benar. Cek saja, checklist. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu itu pembuat rasa bersalah. Oke. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Itu tadi agak rancu itu. Kamu tidak pernah. Ini berarti harus menunggu keputusan dari Sofia. Apa tadi? Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah Benar. melakukannya. Membuat rasa bersalah. Aku juga ini sih membuat rasa bersalah. Ah, Sofia yang ini. Enggak, pasti enggak. Kamu selalu saja salah. Nah, iya kan? Kamu tidak pernah benar, kan kamu selalu saja penghukum kan? Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia sebagai penghukum. Salah semua. Siapa? Dua benar. Siapa Bu Iman sama? Bu Imar dengan Bu Indri. Ada berapa? Ada 2. Jelas lah aku cuma benar satu. Aku pasti benar aku. Lanjut. Salah. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ah itu jelas. Manajer, sudah pasti manajer. Lima. Apa rencana kamu? Wah, Bumi benar. Ini. Bu Iman dapat Ayo lakukan demi bapak ibu. teman. Oke. Penentunya ini. Jawabannya beragam ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Membuat rasa bersalah. Bukannya itu berdasarkan data ya? Kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Kamu tidak akan dapat nilai. Kamu tidak mengerjakan tugas. Belum. Ini beragam bang. Jadi masih ada kesempatan. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada sanksi dia. Iya, aku juga nggak tahu pastinya. Udah, penghukum aja. Jadi yang menang aku. Mantap Bu. Pemantau. Udah. Nggak mungkin memantau dia. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang tadi udah pulang ya Kak? Apa? Enggak, dia izin mau masuk kelas bentar. Pergi sama kawannya. Manajer. Jauh kali tuh.
Yang paling benar itu penghukum. Nggak bonus saja lah. Yang Ada paling konsekuensinya. Kalau ada konsekuensinya kan memantau kan? Iya. Memantau, ada konsekuensinya. Aku benar. Kamu nggak nilai atau nggak mengerjakan tugas berarti kan konsekuensi. Oh, Iya. iya. Kan berdasarkan data. Mana pertanyaan? Ayo. Aku benar. Aku benar. Pemantau. Ayo, berapa? Aku salah satu. Mantap. Aku salah satu juga. Betul lah Pia. Ayo, berapa? Cuma 2 orang. Aku kakak yang menang. Aku 4 kak. Oh, mana 4? Aku 3. Aku 1. IM 1, 2, 3, 4. Ini kan aku nggak ikut. Berarti aku yang menang. Benar semua? Heeh. Benar semua. Dia di mana guys? Indri. Indri. Yang paling Empat. benar Indri. Indri. Yang terakhir salah tuh. Salah. Salah juga. Iya. Empat. Terus siapa tadi? Depi. Jadi berapa? 4. 3 orang ini. Tiga orang. Berarti udah inilah Inde sama Imar lah ya kan, Dev? Berani Indri sama Ima. Iya, Inde. Jiwa kompetisi. Nggak tahu kan sama yang udah duluan. Oke. Oke, lanjut. Tiba-tiba dapat yogurt. Kali masuk dapat yogurt. Udah untuk Pak Jumar. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Kalau kayak gini tak jadi ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Ini butuh jawaban. ini enggak perlu jawaban. Mau datang lagi. Punya keyakinan untuk menjawab. Ya. Wah, di sini ada penjelasan sedikit mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Agar tidak melanggar peraturan Keselamatan, betul. Mungkin tidak lalu lintas. Mengapa peraturan untuk penggunaan masker, mencuci tangan memiliki peraturan untuk apa? Kesehatan. Nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Kita yakin kalau kita pakai helm kita selamat. Gitu juga kita mencuci tangan pakai masker kita juga akan sehat dan selamat. Itu yang dimaksud dengan keyakinan. Selanjutnya kita akan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Lebih. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, yang terakhir. Segitiga restitusi. Kalau nggak ada latihan, dari keyakinan kelas. Nggak ada lagi hadiahnya. Kurang ada dia? Aku juga Alan. Hadiah. Ayo, ini dia sama-sama kita. Silakan ketikkan jawaban Anda pada kolom telah disediakan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa ini? Ya, keyakinan. Nilai-nilai kebajikan apa? Nilai-nilai kebajikan apa? Apa ya? Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Apa aja tadi? Nilai-nilai kebajikannya apa aja? Informasi itu kita dong. Nilai kebajikannya apa itu? Nilai kebajikan itu yang keselamatan, kesehatan, ya. Bertanggung jawab itu kan nilai-nilai kebajikan. Bertanggung jawab itu ya. Mengembalikan barang ini ke tempatnya. Apa kita jawab di sini? Jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan enggak? Salah. Dia sih
Jawabannya. Jawabannya ada. Saya nggak dulu dong. Kak Elvi tahu aku isi hati kakak ya. Astagfirullah. Kan tadi itu bisa disetting Nah, ini dia. Keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, mandiri. masuk tanggung jawab itu tadi ya? Tanggung jawab itu ada. Kehormatan, peduli, Kejujuran berarti peduli, integritas, apalagi tanggung jawab, keadilan, keselamatan, kesehatan. Itulah kebajikan yang ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bagaimana cara menstabilkannya? Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi kalau anak-anak itu berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Gimana caranya? Berbuat salah itu wajar, nggak ada manusia yang sempurna. Itu merupakan kita stabilkan dulu identitas dia. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi itu merupakan kita stabilkan dulu identitas anak ketika dia melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, maka kita validasi. Bisa saja kita validasi bukan hanya tindakan yang salah, tapi kebutuhannya. Kenapa? Karena dia kebutuhan manusia tadi, ya. Apa kata-katanya contohnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Boleh juga di sini validasinya itu validasi kebutuhan tadi. Itu dia. Untuk segitiga restitusi yang kedua, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Gambaran kelas kita. Kamu ingin seperti apa? Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Ya. Terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial, dan merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Demikian persentase budaya positif dari saya. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya, Bapak Ibu. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.